Di awal hendak saya tegaskan, terorisme itu disebabkan karena ideologi, bukan karena faktor kesejahteraan. Banyak orang salah dalam berpendapat. Mereka pikir terorisme muncul karena faktor ekonomi, masyarakat yang tidak sejahtera, atau kesenjangan sosial, atau kalau kata politisi di Senayan, oknum ya, terorisme muncul karena ketidakadilan. Saya jawab tidak. Faktor utama terorisme adalah ideologi. Karena kalau kesejahteraan itu begal, Pak. Begal ngerampok itu faktor utamanya adalah kesejahteraan. Begal motor misalnya, maling misalnya, termasuk maling kotak amal masjid. Ini faktor-faktor kesejahteraan. Tapi kalau kejahatan terorisme itu ideologi. Dari mana menanamkan ideologi ini? Dari proses indoktrinasi. Ditanamkan doktrin-doktrin yang menyimpang, yang mengatasnamakan agama. Masyarakat Indonesia ini tiap kali orang yang bicara agama dianggapnya sudah benar aja. Karena agama, ngutip ayat, ngutip hadis, dikiranya itu benar. Padahal apa yang disampaikannya bukan Al-Quran, bukan hadis, tapi pemahaman, penafsirannya terhadap Al-Quran dan hadis. Akhirnya karena dinina bobokkan dengan doktrin-doktrin, orang anggap itu benar, lama-kelamaan dia mengkristal menjadi ideologi. Walaupun ada faktor pemicu namanya, pemantik, trigger. Di antara triggernya mungkin ekonomi, kesenjangan sosial dan lain sebagainya, termasuk juga keadilan dan lain sebagainya, itu trigger. Saya ambil contoh sederhana. Pak Solihin baru keluar dari pesantren, itu jumpa dengan saya, beliau ngomong, saya kira-kira mau menyampaikan apa ya? Kata saya, Ustadz Solihin, ceritakan saja pengalamannya. Dari situ saya dapat pelajaran. Mula-mula Pak Solihin diajak pengajian yang mengarah kepada paham yang anti khilafiyah, anti perbedaan, suka membid'ah-bid'ahkan. Itu awalnya. Pokoknya amalan lingkungannya bid'ah, salah semua. Itu kan sudah proses indoktrinasi. Kita tidak pernah belajar lebih dalam apa yang kita tuduh bid'ah itu ternyata punya dalilnya, punya hujah dan penjelasannya. Habis itu beliau diajak nonton film kekerasan Palestina. Cobalah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu nonton film kezaliman Israel misalnya, mulai giroh bangkit kan, emosi kita meningkat, heroisme muncul, ingin membela yang tertindas itu. Apalagi nonton yang belakangan itu apa? Rohingya, kejahatan di Myanmar, pembantaian terhadap kaum muslim di Rohingya, itu muncul heroisme. Nah ketika Pak Solihin nonton video itu, muncul heroisme, saya harus membela saudara saya yang tertindas. Ditanya oleh mentornya setelah nonton, mau nggak Anda berjuang membela saudara kita di Palestina? Ya jelas mau dong, apalagi sudah nonton yang sedemikian rupa. Ujung-ujungnya Pak Solihin bukan diajak berjuang membela Palestina, cuman diajak dua hal. Satu, ditarikin sumbangan yang katanya buat Palestina, entah nyampe entah enggak. Hati-hati juga nyumbang ke sana Bapak Ibu, sudah terbukti sumbangan ke sana banyak yang enggak nyampe-nya. Kemudian yang kedua, disuruh milih partai politik. Ini partai yang ngajak nonton Palestina itu partai Bapak Ibu. Nah ketika caleg yang beliau pilih sudah jadi, dia sejahtera dewe, dia enak dewe, lupa dengan yang di bawah. Muncul kecewa Pak Solihin, maka masuk kelompok yang lebih radikal, anti parlemen, semacam NI. Tapi kok nggak jihad-jihad? Akhirnya beliau kesel, jihadnya nggak konkret, cuman bayar infak doang. Maka beliau bergabung dengan Jamaah Islamiyah. Itu jelas organisasi teroris. Cuman ada kebesaran Pak Solihin, kok jihadnya masih terlalu tinggi, musuhnya masih terlalu jauh, Amerika, Israel musuhnya. Pada akhirnya kemudian beliau gabung ke JAT,
Jamaah Ansarut Tauhid, yang belakangan kemudian menjadi JAD. Tapi jihad ini butuh modal. Maka untuk mengumpulkan modal, salah satunya merampok BRI Tambah Rejo. Usai perampokan, ternyata beliau memang sudah dipantau, Pak. Kemudian nggak lama tertangkap, divonis 10 tahun penjara. Dapat remisi 3 tahun, 7 tahun beliau bebas. Dan alhamdulillah beliau sekarang bersama Pak Edi Santoso sudah setia NKRI. Tepuk tangan dulu. Nah, itulah pengalaman indoktrinasi. Makanya hati-hati. Jangankan kita yang orang biasa, Bapak Ibu. Pak polisi saja banyak yang radikal. Saya tahu kok datanya. Karena indoktrinasi. Siapa sih Pak yang mau ngebantah dalil agama? Kan nggak berani. Apalagi banyak polisi kan nggak mondok, banyak tentara nggak mondok. Mereka pikir itu bener aja Quran dan hadis. Makanya saya ingin ingatkan, pertama, hati-hati dengan indoktrinasi. Orang menggunakan doktrin-doktrin agama untuk menanamkan pemahaman yang ekstrim, akhirnya terjadi ideologisasi. Kalau sudah jadi ideologi, susah sekali untuk diobati. Orang berani mati demi ideologi. Ini poin pertama yang hendak saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya, barulah mereka setelah orang mampu direkrut, ada tahapan hijrahnya. Ada yang ditaslim. Kalau gaya-gaya NII, Khilafatul Muslim, itu taslim namanya. Taslim itu apa? Ikrar masuk Islam. Selama ini dianggap belum Islam. Kalau gaya-gaya di JI, JAD misalnya Pak Al-Qaeda sebagainya, itu bayat, diambil sumpah setianya. Sedemikian rupa. Baru kemudian mereka membenturkan antara agama dengan bernegara. Seperti yang sempat dikutipkan tadi itu. Kan cuci otak itu begini, dari clue-clue yang simpel. Orang ditanya, milih Al-Quran atau Pancasila? Ya kalau ditanya milih Quran atau Pancasila, pasti jawabnya Al-Quran dong. Pancasila kan buatan manusia, Al-Quran wahyu Allah. Milih bela Islam atau bela negara? Ya bela Islam dong. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Ya jelas milihnya taat Gusti Allah. Nggak mungkin milihnya taat pemerintah. Itu sudah jebakan Bapak Ibu. Jangan dijawab. Sama ibu-ibu ditanya, milih taat Allah atau taat suami? Jangan dijawab. Kalau dipilih bahaya. Milih taat sama Allah, dicerai lakinya. Milih taat sama lakinya, kafir sama Allah. Sama kayak pertanyaan milih berbakti kepada Allah atau berbakti sama orang tua. Kita jawab salah semua. Milih baktinya sama Allah, durhaka sama orang tua. Milih baktinya sama orang tua, kafir sama Allah. Karena itu bukan pilihan dan tidak untuk dibanding-bandingkan. Kalau kata Farel Prayoga apa? Ojo dibanding-bandingke. Udah salah pertanyaan. Jawaban yang benar milih taat Allah atau taat pemerintah? Jawaban yang benar, mentaati pemerintah merupakan ketaatan kepada Allah. Perintah Allah kan, atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul Allah dan pemerintah minkum. Bukan pemerintah Arab, bukan pemerintah Irak, minkum, pemerintah Republik Indonesia. Makanya mentaati pemerintah merupakan implementasi pengamalan dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Mentaati pemerintah merupakan hierarki turunan dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Memang senjata mereka gampang Pak. Dilihatin tuh pemerintah yang korupsi-korupsi itu. Jadi trigger diambil, lihat para koruptor-koruptor. Dijadikan trigger untuk meningkatkan kebencian terhadap pemerintah. Padahal itu oknum kan. Tidak semua pemerintah melakukan itu. Pilih bela Islam atau bela negara? Jawaban yang benar, membela negara itu bagian dari ajaran Islam. Makanya yadullah ma'al jamaah, kata Nabi. Allah itu membersamai pertolongannya orang-orang yang setia dengan negaranya. Maka coba, 3 golongan yang Allah halalkan darahnya, Allah dan Rasulnya halalkan darah. 1, orang yang pezina muhson. 2, yang menghilangkan nyawa orang lain. 3, watarikul dinihil mufariqul jamaah. Orang sering menerjemahkannya murtad. Salah Bapak Ibu. Itu bukan murtad.
Wa tariku lidinihil mufariqu lil jamaah, orang yang keluar dari batas akhir ajaran agama, yakni memberontak kepada negaranya sendiri. Jadi yang halal darahnya itu adalah dosa memberontak negara, memberontak bangsanya sendiri. Itu maka disebut dengan mufariqu lil jamaah. Nah, ujung-ujungnya orang atas nama agama diajak melawan negara. Padahal melawan negara itu famata, maka kalau dia mati, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Mendistorsi ajaran agama. Pilih Al-Quran atau Pancasila? Ini tak ajarin cara jawabnya buat Pak D, buat pendekar sedulur setia hati. Begini, Pancasila itu bukan agama. Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila itu sesuai dengan ajaran agama. Tak ulang ke, Pancasila itu bukan agama. Maka jangan pernah dibandingkan Pancasila dengan agama atau Al-Quran. Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Makanya ada tes calon pegawai BPIP. Tes terakhirnya ditanya begini, menentukan dia diterima atau tidak. Bisakah salam Pancasila menggantikan Assalamualaikum? Jawab yang dites, bisa. Langsung dijabat tangannya. Selamat, Anda ikut tes lagi tahun depan. Gagal. Karena dianggapnya Pancasila buat menggantikan agama. Makanya Bapak Ibu, kesalahan cara berpikir. Padahal Pancasila tidak untuk menggantikan agama, namun Pancasila sesuai dengan ajaran agama. Mbien, Nabi itu hijrah ke Abisinia, Habasyah. Ngapa sebentar? Karena Habasyah sudah negara. Nabi nggak boleh mendirikan negara dalam negara. Nabi hijrahnya ke Madinah, Yathrib. Yathrib adalah kawasan tanpa negara. Yang ada adalah kabilah, suku-suku. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, bikin negara. Negara pertama di situ. Negara yang didirikan Nabi bukan negara Islam, bukan khilafah Islamiyah, bukan. Negara yang didirikan Nabi negara kesepakatan. Makanya jawab Bapak Ibu, kalau ada yang ingin mengajak kita mendirikan negara Islam, jawabnya begini, tidak ada satupun perintahnya dalam Quran dan hadis yang memerintahkan mendirikan negara berlabel agama. Dan tidak ada satupun perintahnya mendirikan khilafah dalam Quran maupun hadis. Kalau ada, tunjukkan. Karena Nabi tidak pernah mendirikan negara agama. Dan dasar negara Nabi bukan Al-Quran. Nah, ini yang sering dikafir-kafirkan kelompok radikal Bapak Ibu. Indonesia negara kafir karena pakai Pancasila, nggak pakai Quran. Nabi mendirikan negara yang didirikan Nabi dasarnya bukan Al-Quran, tapi Sahifatul Madinah, piagam Madinah, ada pasal-pasalnya. Nah, ini dicontek oleh pendiri bangsa kita. Kita bikin negara bukan negara agama, tapi negara kesepakatan. Kita nyebutnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar negara kita ideologinya Pancasila. Dan konstitusinya Undang-Undang Dasar 1945. Makanya saya adalah orang yang paling tidak setuju dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Turunannya saja kalau mau dikembangkan, tapi jangan konstitusinya. Karena khawatir nanti masuk hal-hal yang negatif dalam konstitusi kita. Ini penting Bapak Ibu untuk ditekankan. Baik, saya tegaskan sekali lagi, ini berangkat dari distorsi ajaran agama. Membenturkan agama dengan negara adalah sebuah kesesatan. Sederhana saya mengatakan begini, kalau ada orang yang mengajarkan suatu paham, andai kata pun dia mengatasnamakan agama, tapi tujuannya untuk mendelegitimasi pemerintah yang sah, melawan negara, melawan pemerintah yang sah, maka saya bisa pastikan itu sesat dan menyesatkan. Dalilnya begini, man kharaja minat ta'ah, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, wa faraqal jamaah, dan dia memisahkan dirinya dari negara, tidak mengakui negara yang sudah resmi ini, famata, maka dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Enggak mati syahid, mati sangit malahan. Jangan macam-macam. Sekarang masuk yang ketiga, terakhir yang ketiga ini. Saya akan menyampaikan sinyalemen normatif tentang kelompok radikalisme terorisme. Teman-teman saya yang masih radikal, Ustadz, jangan sebut kami radikal, itu sebutan barat. Jangan sebut kami terorisme, itu sebutan barat. Oke, saya nggak sebut terorisme radikalisme.
Saya sebutnya Khawarij karena bahasa normatifnya Khawarij. Khawarij di zaman Nabi namanya Dzulkhuwaisirah. Dzulkhuwaisirah, mohon maaf, salatnya paling rajin, ke masjid paling duluan, khatam Quran 1 Jumat sekali. Jadi per hari dia membaca Al-Quran paling sedikit 5 juz, 4 sampai 5 juz per hari. Bukan di depan mushaf, tapi dalam sholat tahajud, saking rajinnya. Dzulkhuwaisirah. Tapi orang pertama yang dia koreksi siapa? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa kata Dzulkhuwaisirah? Ya Rasulullah, i'dil. Wahai Rasul, adilah. Jadi kalau ada sekarang kelompok radikal Pak mengatakan pemerintah enggak adil, itulah kata-kata Dzulkhuwaisirah waktu mengkritik Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marah komandan Nabi Khalid bin Walid, marah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhumah, dua sahabat ini. Kata Khalid bin Walid, ya Rasul, izinkan saya motong leher si Dzulkhuwaisirah ini. Berani dia mengkritik engkau enggak adil. Kata Nabi, dahu, biarin aja. Tapi kalau saya sudah enggak ada, kata Nabi, orang ini bakal banyak. Kalau sudah banyak, perangi dia. Kalau sekarang kalian perangi dia, kata Nabi, orang akan menuduh Muhammad memerangi sahabatnya sendiri. Ini sahih semua Bapak Ibu. Abdurrahman bin Muljam hafal Quran 30 juz. Tapi Nabi sebut dia kilabun nar, anjing-anjing neraka. Karena mengapa? Dia merasa paling suci. Yang beda dengan dia kafir semua dan halal darahnya. Nah, saya masuk ke sinyalemen normatif untuk zaman sekarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sayakhruju qaumun fi akhir zaman, akan keluar sekelompok orang di akhir zaman. Tuh, ini jelas kalimatnya. Dalam ilmu bahasa Arab Bapak Ibu ini menggunakan sin litanfis, menunjukkan itu pasti ada. Karena Nabi bukan tukang ramal. Nabi bukan sedang meramal, tapi Nabi menyampaikan sebuah konfirmasi. Berita bakal terjadi. Kita nyebutnya sinyalemen. Di akhir zaman nanti sekelompok orang, al-ahdatul asnan, usia mereka masih muda-muda. Makanya mereka tuh semangat membara, usia masih muda-muda. Sufahaul ahlam, otak mereka yang rusak, kata Nabi. Kita nyebutnya apa? Brainwashing, cuci otak. Cuci otak itu bukan otaknya jadi bersih, rusak tatanan otaknya. Makanya Bapak Ibu untuk menyembuhkan orang-orang yang radikal itu susah sekali. Karena tatanan ini yang sudah rusak, otak yang sudah rusak. Dan yang paling mudah direkrut adalah anak muda. Makanya hati-hati dengan anak muda. Enggak kebayang sama saya kalau pendekar-pendekar PSHT yang radikal, remuk negara kita miring langsung. Ya pendekar. Enggak kebayang Bapak Ibu, hati-hati dengan cuci otak itu. Sufahaul ahlam. Kemudian yang berikutnya, mereka ini enggak paham agama. Ahlam, lawan sufaha itu kan artinya bodoh. Pada dasarnya mereka enggak ngerti agama. Lawannya fuqaha. Mereka enggak ngerti agama, tapi otak mereka menjadi rusak. Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Tapi kalau ngomong, cangkemnya ini kalau ngomong selalu Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Seolah-olah benar aja. Seolah-olah dia ngerti betul Al-Quran, seolah-olah dia ngerti betul hadis. Padahal la yujawizu imanahum hanajirahum. Iman mereka tidak pernah lewat dari kerongkongan mereka. Mereka hanya bicara agama bukan karena ilmu, tapi karena cangkem saja. Enggak benar-benar menjiwai. Ya merukuna minad dini kama ya merukus sahmu minar romiyah. Mereka akan keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Maksudnya apa? Hari ini mereka sholat bersama kalian, kata Nabi. Besok dia akan menghalalkan darah kalian. Contoh konkret apa? ISIS. ISIS itu masjid dibom, orang Jumatan diberondong. Sudah dibuktikan oleh kenyataan Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, fa aina malaqitumuhum faqtuluhum, dimanapun nanti kalian jumpai mereka, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah, karena sesungguhnya memerangi terorisme itu pahalanya paling besar bagi yang memeranginya pada hari kiamat nanti. Jadi yang mati syahid kalaupun gugur bukan teroris, tapi Densus 88 yang gugur karena perang melawan teroris. Preng Sewu punya saksi sejarah. Preng Sewu Pak,
anggota Densus 88 yang bertugas di kawasan Kabupaten Pringsewu, saya tidak sebut namanya, sahabat saya, saksi nyata korban Makobrimob Kelapa II, yang anggota Densus disilet-silet, dicabik, dicongkel matanya. Beberapa polwan sampai sekarang masih gila itu, stres Bapak Ibu. Nah termasuk sahabat saya ini matanya dicongkel Pak. Matanya itu sudah mata palsu itu, matanya dicongkel. Makobrimob. Saya tanya, kata saya dendam nggak? Enggak Ustaz, itulah sudah resiko perjuangan. Trauma nggak? Ya saya terima dengan sabar. Mengapa kata saya Bapak selamat dewe, yang lain jadi korban semua? Setiap kali saya digebuk saya ucapan astagfirullahalazim. Setiap kali disilet astagfirullahalazim. Akhirnya terorisnya kasihan yang lain. Udah nggak usah disiksa lagi yang itu. Dia ngecap istighfar terus. Dikirain sudah mati. Dia hidup karena ditukar makanan. Ini sejarah Bapak Ibu. Saksi sejarah tentang perjuangan itu semua. Dan yakinlah yang gugur karena korban, mereka syahid yang paling tinggi. Mengapa saya katakan begitu? Saya bacakan hadisnya biar Pak polisi gitu ya, pendekar-pendekar ini siap bela NKRI. Begini Bapak Ibu, Rasulullah SAW bersabda, kilabun nar, anjing neraka. Kasar banget kan? Nabi nggak pernah loh bersabda sekasar itu. Kalau diterjemahin halusnya apa Pak? Kiri neraka ya. Nopo segawan neraka. Nabi bersabda lanjutannya ini, syarru qatla tahta adimis sama. Seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini kata Nabi, mati sebagai teroris. Jadi para pelaku teror jangan pernah bermimpi mati syahid. Seburuk-buruknya kematian adalah mati sebagai teroris. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian adalah yang mati gugur karena perang melawan teroris. Itu sebaik-baiknya kematian. Ini hadis sahih, nggak ada yang bisa ngebantah ini semua. Satu hadis lagi, Nabi SAW bersabda, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih membaca Al-Quran. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Mohon maaf, jangan tertipu dengan kesolihan yang tampak di luar. Oke dia rajin ke masjid, oke dia menghafal Quran. Sekaligus saya kasih warning, hati-hati masukin anak ke pesantren, hati-hati masukin anak ke rumah tahfiz. Karena ada 198 pondok pesantren yang terafiliasi jaringan terorisme. Kita cuma pengen anak hafal Quran, tapi Nabi sudah ingatkan, mereka fasih membaca Al-Quran. Bacaan Quran kalian gak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Nabi tegaskan dalam matan yang lain, yahqiru ahadukum amalahum min amalihim, salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Bahasa sederhananya begini, amal kita Bapak Ibu nggak ada apa-apanya dibandingkan kelompok-kelompok itu. Tapi jangan pernah tertipu. Fa idza kharaju faqatuluhum, kalau kelompok itu sudah keluar kata Nabi, wajib memerangi mereka semua. Nabi sebutkan 3 kali, baru Nabi tegaskan fatuba liman qatalahum, beruntunglah yang berani memerangi mereka. Nabi sebutkan sampai 20 kali. Saking pentingnya memerangi itu semua. Saya berani ngomong begini Bapak Ibu, depan Bapak Ibu. Kalau depan terorisnya nggak berani saya. Untung Pak Solihin sama Pak Edi Santoso sudah NKRI. Tapi saya pernah Pak menyampaikan ceramah begini di tahanan khusus napi teroris di Bogor. Saya nanya, kata saya ceramahnya depan orang-orangnya nanti. Enggak Ustadz, ceramahnya nanti di dalam ruangan ada layarnya. Oh kalau depan orangnya nggak berani saya, kata saya. Begitu saya masuk ruangan, itu polisi aja nggak berani masuk, nggak boleh masuk loh. Polisi aja nggak boleh masuk. Hanya orang tertentu yang bisa masuk, yang tugas di situ. Begitu saya masuk, ruangannya penuh dengan layar, ratusan televisi.
langsung nyorot ke ruangan masing-masing. Oh begini ternyata lapas terorisme itu Pak. Saya ceramain sedemikian rupa ya kencang-kencangan aja. Terus saya dapat respon pertanyaan, tidak ada satupun yang ngancam. Tapi terima kasih Ustaz, doktrin yang Ustaz bacakan tadi kami belum pernah baca. Apa kata mereka? Kami memang belum sepenuhnya percaya dengan hadis yang Ustaz baca itu, tapi kami janji nanti kami akan mempelajarinya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sampaikan kebenaran dengan tulus. Toh ketika menyentuh hati mereka, mereka akan mendapatkan kesadaran hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, terakhir sudah jam 12. Sekali lagi saya ingin tegaskan kalimat di awal tadi, terorisme adalah kejahatan ideologi, bukan karena faktor kesejahteraan. Bukti yang paling konkret Bapak Ibu, saya membina 180 ex anggota JI Lampung. Kita kumpulkan di Wira Garden, Pak. Kita kumpulkan di Emersia Hotel. Kita kumpulkan di Bukit Randu Hotel. Kaget saya tanya sama Densus, itu Alphard, Fortuner, Pajero, itu mobil Densus semua. Ketawa mereka Pak. Kata petugas Densus, mana ada orang Densus punya Alphard, Fortuner. Itu mobil siapa? Mobil peserta. Ternyata Bapak Ibu, JI itu kaya-kaya Pak. Mereka punya perusahaan, punya pondok pesantren, punya toko besar-besar. Kalau kata orang, JI itu bintang 5, JAD-nya yang kaki 5. Artinya memang saya sepakat betul Bapak Ibu, kejahatan terorisme bukan karena faktor kesejahteraan, tapi lebih kepada faktor ideologi. Terakhir saya baca aja ini, 6 langkah mencegah perkembangan terorisme radikalisme. 1, dengan pemahaman agama yang baik, ngaji yang benar, PSHT juga ya, ngaji yang benar, kita cari guru yang benar. Kalau anak masukin pesantren yang tepat, tanya dulu pesantren ini cocok atau tidak. Yang kedua, meminimalisir kesenjangan sosial. Kita rakyat di bawah berbagi, pemerintah meningkatkan kesejahteraan untuk rakyatnya. Yang ketiga, mengedepankan persatuan dan kesatuan. Kita mustahil sama satu pikiran, mustahil. Pasti ada perbedaan pendapat, tapi kalaupun ada perbedaan, dahulukanlah persatuan dan kesatuan. Ya kayak PSHT kan, ada persoalan misalnya konflik di batang tubuh, tapi kedepankan persatuan dan kesatuan. Bagi warga-warga sedulur PSHT, lebih kedepankan persatuan dan kesatuan, karena saya keluarga besar PSHT. Bahkan kemarin di pondok pesantren saya mau diajar santri saya dengan pagar nusa, tapi karena santri saya yang senior itu PSHT semua, ngapain pagar nusa, pikir saya. Ya sudah, PSHT saja yang melatihnya. Jadi begitu. Kemudian yang keempat, aktif melaporkan jika ada sesuatu yang dicurigai. Koordinasi sama Babin Kamtibmas, Babinsa, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, yang kelima, filter informasi. Jangan mudah percaya dengan informasi di media sosial. Saya ingin kasih tahu Bapak Ibu, informasi lewat medsos hanya bisa dipercaya 40%. 60%-nya tidak boleh dipercaya. Itu harus begitu, biar ada filter kitanya. Yang terakhir, yang keenam, lakukan sosialisasi secara terus menerus, termasuk yang dilakukan oleh Polda Lampung hari ini, sosialisasi. Untuk mensosialisasikan lebih lanjut, adakan pengajian akbar PSHT. Ya tentunya ngundang saya dong yang ceramahnya ya. Kasih porsi ceramah 2 jam gitu, nanti tak puas-puasin ceramahnya. Termasuk pengenjongan ge. Itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.